ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita akan melaksanakan acara peringatan nuzul Quran sebagai upaya mengingatkan kembali bahwa Ramadan sebagai syahrul Quran dan pentingnya kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Susunan acara yang akan kita jalani yaitu pertama, pembukaan, kedua, pembacaan kalam ilahi, ketiga, sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus DKM Alami, dan berikutnya acara inti yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Ilahi. Terakhir, doa dan penutup. Baiklah, pembukaan acara sudah disampaikan. Berikutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita persilahkan saudara Hanif untuk membacakan Al-Quran dan cari tilawahnya. Dalam hal ini akan dibacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syukran hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan Al-Quran sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya, sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus DKM Alami. Kami persilahkan kepada Bapak Adi Sofyan selaku Ketua Umum Dewan Pengurus DKM Alami untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ustaz Selamat Ilahi, alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dan juga tadi setelah bersama-sama berjamaah menjadi imam sholat isya, sholat tarawih dan diakhiri dengan sholat witir. Alhamdulillah telah kita laksanakan pada malam hari ini. Dan juga kepada bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang paling berbahagia adalah nikmat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dipanjangkan umur kita masih bisa menjalankan seluruh aktivitas dan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya dan istiqomah pula mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita telah menjalankan ibadah Ramadan kita, sholat tarawih kita dan juga sholat witir kita di malam ke-18, yang berarti setelah 17 hari kita akan menjalankan ibadah Ramadan kita, dan kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang telah kita laksanakan selama 17 hari di bulan Ramadan ini insyaallah semuanya Allah terima. Allah seluruh amal-amal ibadah kita, baik itu amal sholat kita, amal puasa kita, dan juga membaca Al-Quran kita dan sedekah kita, hendaknya Allah terima semuanya. Dan kita juga berharap di bulan ini doa-doa kita dan ampunan dari Allah yang kita harapkan semoga kita dapatkan menjadi ampunan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau di hadis yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa atau menegakkan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ini harapan kita juga agar seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hendaknya Allah terima semuanya dan Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini tadi telah dibacakan oleh dari kita selaku qori membacakan surat Al-Baqarah ayat 185, yang mana di ayat tersebut Allah mengatakan syahrul ramadhana unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Dan juga ditegaskan pula di surat Al-Qadar di ayat pertama Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya sesungguhnya di bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Ini satu bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Dan para ulama kita bersepakat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan ada dua tahap. Yang pertama secara keseluruhan,
yaitu dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan sekaligus ke langit dunia. Itulah yang diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Setelah itu Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itulah yang kita peringati pada malam hari ini, yaitu malam Nuzul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Untuk itu marilah kita selalu membersamai Al-Quran. Barang siapa yang membersamai Al-Quran, tentunya Allah akan selalu rahmati, Allah akan selalu berkahi, dan Allah akan selalu muliakan. Sebagaimana malaikat Jibril Allah muliakan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya, karena Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyunya, untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dalam bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, Allah muliakan karena di dalamnya adalah diturunkannya Al-Quran. Begitu juga dengan malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar, Allah muliakan dia, bahkan Allah muliakan dengan 1000 bulan dikarenakan Al-Quran ada di dalamnya. Begitu juga dengan manusia terbaik adalah Rasulullah SAW. Allah muliakan dikarenakan Allah perintahkan untuk menjalankan atau menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Dan Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Rasulullah SAW yang sangat besar, yang paling mulia. Di mana yang namanya mukjizat biasanya akan hilang, akan sirna, akan punah bersamaan dengan wafatnya para nabi dan para rasul. Tetapi Al-Quran sampai dengan saat ini masih bisa kita saksikan, masih bisa kita baca, masih bisa kita hafalkan, masih bisa kita tadabburi, dan bahkan kita masih bisa amalkan sampai dengan saat ini. Inilah satu bukti bahwasannya Al-Quran itu mukjizat terbesar. Walaupun Rasulullah telah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu, tapi sampai dengan saat ini masih Allah jaga, masih Allah pelihara, masih Allah lindungi Al-Quran itu, dan tidak ada yang berubah satu ayat pun sampai dengan saat ini. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu bersama dengan Al-Quran, kita akan menjadi mulia di sisinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kegiatan Ramadan kita pada tahun ini telah kita melaksanakan beberapa kegiatan, dan pekan kemarin telah kita laksanakan kegiatan pesantren, yaitu ada kegiatan pesantren anak-anak dan juga pesantren ibu-ibu, dan juga terakhir adalah kegiatan pesantren remaja yang kita laksanakan. Dan bahkan kemarin kita kedatangan saudara kita dari Palestina, Syekh Mustafa Al-Hafiz, telah bersama-sama kita sholat berjamaah dan sholat tarawih di masjid ini, dan juga telah menginformasikan kondisi terkini di Palestina. Dan kita juga telah memberikan peduli kita kepada saudara-saudara kita di Palestina dengan memberikan apa yang bisa kita berikan, dengan memberikan infak terbaik kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Saya sampaikan bahwasannya jumlah atau uang tunai yang di malam itu kita keliling, kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian berjumlah Rp5.935.000. Lalu komitmen yang menyampaikan melalui transfer sebesar Rp21.200.000. Berarti total infak untuk peduli Palestina bertotal Rp27.135.000. Dan pekan ini kita akan memulai atau membuka menerima dan menyalurkan zakat fitrah, mal dan sedekah Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kanan kami telah kita siapkan meja pendaftaran atau penerimaan zakat fitrah dan zakat mal maupun infak dan sedekah. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan zakat fitrahnya. Adapun besarannya berupa beras sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter, atau kita konversi dengan rupiah sebesar Rp37.500. Dan terakhir, nanti kegiatan kita di 10 malam terakhir kita mengadakan acara itikaf di masjid ini dalam rangka malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Dan insya Allah difasilitasi oleh PKM. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin beritikaf di masjid, yang ingin persilakan untuk hadir. Dan insya Allah juga di malam-malam ganjil kita akan mengadakan sholat tahajud bersama.
Itulah kegiatan-kegiatan kita di Masjid Al-Amin ini sampai dengan hari ini dan sampai dengan akhir Ramadan nanti. Dan insya Allah terakhir nanti kita akan mengadakan halal bihalal kurang lebih nanti di tanggal 15 Mei nantinya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Sofyan yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya, mari kita memasuki acara inti, yaitu ceramah dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Melalui ceramah ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan, sehingga memiliki kesadaran dan kemauan untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai kedudukan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ceramah ini akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Ilahi, beliau dari Villa Nusaidah. Barangkali nanti Ustaz dapat memperkenalkan diri beliau. Sebelum waktu dan tempat kami serahkan, kami memohon berkenan kiranya Ustaz nanti di akhir ceramah dapat sekaligus memimpin doa penutup. Baiklah, kita persiapkan diri dan kami persilahkan kepada Ustaz Rahmat Ilahi untuk memulai ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Za'adul Ma'ad menjelaskan tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun keadaan yang menimpa kita, bersyukurlah. Kadang apa yang hari ini kita sesali menjadi sesuatu yang akan kita syukuri di masa yang akan datang. Sepanjang kehidupan itu kita respon dengan penuh keimanan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau dalam kitab As-Suwar min Hayati Sahabat, kata beliau, saya tidak tahu mana yang nikmat dan mana yang musibah, karena saya nggak tahu dari arah mana pintu surga itu akan memanggil saya. Jadi bagi orang yang beriman itu kulluhu khair, semuanya kebaikan. Ya, kalau diberi nikmat disyukuri, diberi musibah disabari, dan syukur dan sabar itu pilar-pilar kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Di mana kaum muslimin wal muslimat, satu di antara sekian banyak nama dan gelar-gelar Ramadan, Allah berikan gelar kepadanya dengan Syahrul Quran, ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Menariknya, dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, itu kata Ramadan itu Allah ulang dalam Quran cuma sekali. Dan ketika Allah mengulang sekali kata Ramadan dalam Al-Quran, itu Allah ketika Allah mengulang Ramadan satu kali, itu Allah mengkaitkan dengan Al-Quran.
Maka tadi Masya Allah ya, tadi ananda kita bacain Quran, adem ya dengerinnya ya Masya Allah ya. Ya, jadi apa? Dan Allah mengatakan sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi sudah tidak diragukan ya bahwa Quran itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu terdapat di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran itu turun di malam yang diberkahi, dan itu adalah malam-malam di bulan Ramadan. Makanya ingat Bapak dan Ibu semuanya, semua yang berkaitan dengan Al-Quran yang mulia, semua yang berkaitan dengan kalamullah yang mulia, semuanya pasti akan membawa kemuliaan. Pasti akan membawa kemuliaan. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ingat, malam Lailatul Qadar itu tidak sama dengan 1000 bulan, tidak sama. Karena Allah mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gak apa-apa, biarin konsumsi jalan, kita fokus dengan kajian ya. Nah, biarin aja konsumsi itu. Nah, makanya itu anggap aja iklan yang berjalan ya. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan Quran yang mulia akan membawa kemuliaan. Jadi malam diturunkannya Quran di malam yang mulia. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sayyidus Suhur, rajanya segala bulan. Ya, tempat Al-Quran diturunkan menjadi tempat yang paling mulia. Ya, satu negeri di antara dua kota suci Al-Haramain, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Ya, malaikat yang menjadi wasilah turunnya Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Penghulunya malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Manusia yang Allah berikan wahyu Quran kepadanya menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau betul-betul kemudian kita mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, beramal dengan Quran, maka pasti Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Tadi Pak Ketua DKM sudah bilang ya, bahwa Quran itu adalah mu'jizatul 'azimah. Ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Jadi Quran itu adalah mukjizat yang paling agung, karena saking agungnya dia mengalahkan mukjizat para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nabi Musa itu mukjizatnya dia punya tongkat, dan tongkatnya itu bisa merubah lautan menjadi daratan. Hebat kan? Ada mukjizatnya apa? Mukjizatnya Nabi Ibrahim. Ya, mukjizatnya Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api yang membara, beliau tidak terbakar. Ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya langsung jadi kulkas gitu ya. Maksudnya apinya dingin maksudnya. Gitu ya. Mukjizatnya Nabi Sulaiman, beliau bisa memahami bahasa binatang. Ya, tidak hanya bisa berbicara dengan binatang. Ya, cuma kalau orang sekarang kan juga pintar ya. Orang sekarang juga bisa banyak yang ngomong binatang, Pak. Lagi marah terus nempel sama motor, diaksen sama binatang semuanya. Nah, tapi itu bukan mukjizat gitu ya. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu mukjizatnya memahami bahasa binatang. Jadi ya, ini mukjizat. Tapi ingat, mukjizat yang disebut oleh para ulama salaf dinamakan mukjizatul 'azimah. Mukjizat yang paling agung itu bernama Al-Quran. Nah, tadi alasannya disampaikan oleh Pak Ketua DKM ya. Kenapa mukjizat yang paling agung itu Al-Quran? Karena mukjizat para nabi itu sudah tidak ada seiring dengan wafatnya nabi.
Ya, udah nggak ada lagi Pak, tongkatnya Nabi Musa udah nggak ada lagi. Seiring dengan wafatnya Nabi tersebut udah nggak ada lagi mukjizatnya. Tapi Al-Quranul Karim dia menjadi mukjizat yang paling besar, bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahkan manfaatnya itu sampai di hari akhirat nanti. Ya, makanya luar biasa kalau anak-anak kita ini dididik dengan hafalan-hafalan Quran, itu dia sedang memasukkan mukjizat ke dalam dirinya. Ya, maka akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami. Orang kalau hari ini ibu-ibu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau misalnya ada yang punya tongkat Nabi Musa, itu pasti akan dibilang orang sakti gitu. Ya, kalau seandainya ada yang punya gitu ya. Tapi bayangkan kalau hari ini orang menghafal Al-Quran, di mana Al-Quran itu jauh lebih baik daripada tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, maka tentu Allah akan bikin keajaiban dalam kehidupannya. Nah, ini adalah sebuah bentuk kemuliaan. Makanya tidaklah terjadi kebangkitan di masa lalu, peradaban-peradaban umat di masa lalu, kecuali dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang ahlul Quran. Ya, lihat dulu ketika Eropa masih berada di zaman kegelapan, ketika dunia ini tunduk di kaki-kakinya kaum muslimin, ketika orang-orang soleh yang memimpin dunia, ternyata semua mereka ahlul Quran. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah pemimpin dunia di usia 25 tahun. Umar bin Abdul Aziz. Dan ingat, dia seorang penghafal Quran. Ya. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dia menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dan sejarah mencatat dia seorang penghafal Quran. Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Al-Quds di usia berapa? Di usia 17 tahun. Di saat hari ini anak-anak kita sibuk dengan gadgetnya, dan dia menjadi penakluk Al-Quds Palestina. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang penghafal Al-Quran. Abu Malik, ya, seorang staf ahli keuangan negara. Di masa dia itu Pak, setiap tahun negaranya surplus Pak, nggak kayak negeri kita bangkrut mulu gitu ya. Nah, ketika Abu Malik menata keuangan negara, usianya itu berapa? Usianya 15 tahun, dan dia seorang penghafal Quran. Maka peradaban umat dahulu itu diawali dan dibangkitkan oleh para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang menjaga mereka. Ya, karena Allah yang menjaga mereka. Makanya nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, ihfadillah yahfadka. Ya, jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Dan Imam Ar-Rafi'i, ulama yang kedua dalam mazhab Syafi'i, mengatakan ihfadillah maknanya adalah ihfaz min ayatillah. Jaga ayat-ayat Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Nah, jadi Masya Allah ya, maka pada momentum Ramadan ini, Ramadan yang dikenal dengan bulan Quran, mari kita bersemangat berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Quran itu dia menjanjikan kemuliaan. Tidak hanya kita baca, tapi bagaimana kepada kita memahami dengan pemahaman yang benar. Nah, ini adalah sebagai bentuk tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang memahami ayat-ayat Allah Pak, dia baca Quran, berlomba-lomba dia untuk menghatamkannya, dan berlomba-lomba dia untuk memahami dengan benar, nah, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Saya teringat dengan sebuah hadis sahih. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh seorang kibar sahabiyah namanya Amrah binti Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anha. Dia cerita, kata dia, suatu hari Nabi itu pernah menunjuk salah seorang untuk menjadi imam safar, menjadi pemimpin dalam perjalanan selama 3 hari 3 malam. Ada rombongan sahabat ingin safar, Nabi tunjuk salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin safar. Dalam riwayat nggak disebutin namanya, dan dia menjadi pemimpin safar. Dan Nabi itu pesan sama dia, nanti selama kamu safar, kamu yang akan menjadi pemimpin sholat.
Nah, jadi dia pemimpin safar, pemimpin dalam perjalanan, sekaligus dia ditugaskan sebagai pemimpin sholat. Ya, masya Allah. Kemudian dia pimpin safar dan dia pimpin sholat, dia jadi imam sholat. Ada hal menarik yang terjadi. Setiap kali kemudian dia menjadi pemimpin sholat, menjadi imam sholat, apapun sholatnya, maka surat yang dia baca selalu surat Al-Ikhlas. Nah, kalau bahasa kita mah kulhu mulu gitu ya. Yang dibaca kulhu lagi gitu ya. Masya Allah. Sama dengan kita ya. Kita gitu. Rakaat pertama refleks kulhu wallahu ahad. Kalau sholat sunnah ya. Rakaat kedua inna a'toina gitu kan. Nah, jadi hampir sama kita sebenarnya. Tapi masya Allah, dia setiap kali dia menjadi imam sholat yang dibacakan Al-Ikhlas. Sampai-sampai dia menjadi perbincangan di antara para sahabat. Karena sahabat ini ahlul Quran semuanya, mereka hafal Quran semua. Kenapa orang ini yang ditunjuk oleh Nabi menjadi pemimpin sholat? Sampai ada sahabat yang mengatakan jangan-jangan Rasulullah itu salah menunjuk dia menjadi imam. Pulang ke Madinah, mereka pulang ke Madinah dan mereka ngadu sama Rasul. Ya Rasul, itu orang yang engkau tunjuk menjadi pemimpin sholat, itu setiap kali sholat yang dia baca Al-Ikhlas. Nah, jadi harus mereka pulang semuanya ngadu sama Rasul gitu ya. Kata Rasul, tanyakan sama dia langsung, kata Rasul. Tanyakan sama dia langsung. Kata para ulama membahas hadis ini, berarti Rasul menunjuk dia jadi imam itu atas dasar wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi itu tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya kecuali Allah yang mewahyukan kepadanya. Kemudian para sahabat itu datang, ya serombongan mereka datang ke rumah orang itu. Nanya, ya akhi, kami 3 hari engkau pimpin dalam perjalanan dan engkau sebagai imam sholat. Tapi setiap kali engkau menjadi pemimpin imam sholat, kenapa yang dibaca Al-Ikhlas terus? Masya Allah. Kemudian diberikan jawaban yang menggugah para sahabat di saat itu. Dia bilang apa? Dia bilang, aku membaca Al-Ikhlas itu karena saking cintanya aku dengan surat itu. Karena Al-Ikhlas secara sempurna bicara tentang semua sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi surat Al-Ikhlas itu bicara tentang apa? Tentang semua sifat-sifat Allah. Dan aku mencintai surat itu. Dan itulah alasan kenapa aku membaca surat itu. Masya Allah. Sahabat menangis. Ya, surat yang sering kita baca. Tapi terkadang kita meremehkan pemahamannya. Padahal memahami Quran itu adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, kemudian mereka ngadu, mereka datang lagi ke Rasul untuk menyampaikan laporannya. Ternyata ini alasannya. Sebelum mereka sampai di rumah Rasul, ternyata Rasul itu dibisikkan oleh Jibril. Jibril datang kepada Rasul. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, akhbiruhu. Ya Muhammad, tolong kabarkan kepadanya. Allah itu nitip salam kepadanya. Allahu Akbar. Antum kalau dikasih salam sama pejabat, sama Pak Wali Kota, sama Pak Gubernur, atau sama Ustadz yang antum kagumi, kan pasti senang ya Pak ya? Nah itu fitrah manusia, tapi bayangkan orang ini yang sering baca Al-Ikhlas ini dapat salam dari Allah. Dan apa kata Jibril? Akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Nah, tadi apa alasannya baca Al-Ikhlas? Karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas dan dibalas sama Allah. Allah Ta'ala yuhibbu. Allah itu mencintai dia. Nabi langsung bergegas ke rumahnya. Fa'aqada biyadihi, Nabi pegang tangannya. Dan Nabi bilang kepada dia, apa kata Nabi? Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalaka ilal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini telah mengantarkanmu menuju surga. Nah, Masya Allah. Maka Quran ini hadir sebagai penyelamat kehidupan kita. Ini perkataan Allah yang mulia. Ini kalamullah yang mulia. Makanya kita marah kalau ada orang-orang yang menistakan perkataan Allah, kita marah. Antum jangan sampai kalau ada orang yang menistakan perkataan Allah, antum masih mengatakan, wah, animah netral aja, itu nggak berakidah itu. Ya, makanya kata para ulama, lihat pada bab nawaqid as-sa'adatain. Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan rahimahullah
Itu memuat dalam kitab Al-Aqidah Tauhid. Apa kata beliau? Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul faqad kafara. Barang siapa yang kemudian dia membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah, dari agama Allah yang dibawa oleh Rasul Al-Quranul Karim, faqad kafara, maka dia telah kafir. Maka nggak boleh kita bisa wah ini mana parameter aja, gitu ya, nggak boleh, harus jelas wala wal bara. Ya, maka kita harus membenci orang-orang yang menistakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ayat Allah dinistakan kita masih bersifat netral? Gitu, yang nggak berakidah nih, gitu ya. Antum kalau orang tua antum ngomong, yang orang tua kita ngomong, terus ada orang yang mencemooh perkataan orang tua kita, marah nggak kita? Nah, itu orang tua kita, perkataan orang tua kita. Al-Quran itu perkataan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak membela perkataan Allah? Yang bicara akidah ya. Ya, makanya ini faedah yang wajib untuk kita imani. Bicara Quran bukan bicara konsep, bukan bicara teori, ini bicara sikap dan bicara posisi, mukmin atau kafir. Ya, nah ini faedah. Ya, makanya ulama membahas, maka ini perkataan yang mulia. Dan Al-Quran itu Allah yang menjaganya. Ya, nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, ya, wa inna nahnu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Ya, Imam Ahmad membahas kenapa dalam ayat itu Allah menggunakan kata-kata kami. Siapa kami di situ? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kenapa Allah gunakan kata-kata kami? Kata Imam Ahmad, ketika di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah Allah menggunakan kata-kata kami, inna, dhamir nahnu itu, maka itu menunjukkan ketika Allah menurunkan Al-Quran dan menjaganya, itu Allah melibatkan makhluknya. Paham ya? Jadi kalau dalam Al-Quran Anda membaca ada kata-kata kami, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Apa maknanya? Berarti ketika Allah menurunkan Al-Quran dan menjaganya, itu Allah melibatkan makhluknya. Apakah Allah tidak mampu menjaganya sendirian? Demi Allah mudah bagi Allah menjaganya. Kenapa Allah mesti melibatkan makhluknya? Untuk memuliakan kita semuanya. Dilibatkan kita itu untuk memuliakan kita. Maka ketika Al-Quran diturunkan, Allah melibatkan malaikat Jibril sebagai perantara untuk memuliakan Jibril. Ketika Al-Quran dijaga, maka Allah menyuruh menjaga para penghafal Quran. Hari ini banyak anak-anak Allah menghafalkan Quran. Mereka menjaga keautentikan ayat Quran untuk apa? Untuk memuliakan mereka. Jadi ketika Allah melibatkan makhluknya untuk menjaga Quran, bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah ingin memuliakan orang-orang yang menjaganya. Nah, ini kaidah. Maka bagaimana kemudian kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Ya, kita pelihara, kita jaga, dan ini insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Makanya di antara cara kita menjaganya itu dengan cara kita menghafalkannya, dengan cara kita membacanya. Nah, ini cara kita menjaga. Nah, ini Ramadan udah malam ke-17 ini. Apa kabar dengan bacaan Quran kita? Nah, udah berapa lembar kita baca? Ya, udah berapa banyak yang kita khatamkan? Ya, lihat generasi salaf terdahulu. Ibrahim An-Nakhai cerita bagaimana orang dahulu itu berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Quran. Kata Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Syiar A'lam Nubalah, kata dia, wa kana al-aswad, ada ulama besar namanya Imam Al-Aswad, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, yakhtimul Quran, maka dia mengkhatamkan Quran fi kulli lailataini. Imam Al-Aswad itu kalau Ramadan masuk, dia khatamkan Quran per 2 malam. Setiap 2 malam khataman 1 kali. Masya Allah. Sama dengan kita ya Pak ya. Wa kana Qatadah, ada ulama besar namanya Imam Abu Qatadah. Idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, yakhtimul Quran fi salatin. Kalau Ramadan masuk, dia khatamkan Quran per 3 hari. Wa idza dakhala al-'ashrul awakhir min Ramadan, kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, yakhtimul Quran fi kulli lailatin.
Kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, dia khatamkan Quran per 1 malam. Setiap 1 malam khataman 1 kali. Masya Allah. Wa kana Syafi'i, ini ulama kita. Adapun Imam Syafi'i, ulama yang mazhabnya dipakai oleh penduduk di negeri ini, kata Ibrahim An-Nukhai dalam kitab Syiar A'lam Mubarak, kata dia, wa kana Syafi'i, adapun Syafi'i, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, yahtimul Quran, maka dia menghatamkan Quran sittina marratan khatmatan. Dia khatamkan Quran sebanyak 60 kali selama Ramadan. Allahu Akbar. Berarti sehari kata mendapat sehari. 2 kali kata mana sehari. Sibuk. Jauh lebih sibuk ulama dahulu daripada kita. Ulama dahulu mikirin negara, ngurusin umat, sibuk menuntut ilmu. Mereka juga bekerja menafkahi keluarganya. Mereka juga berbisnis, jauh lebih hebat bisnisnya daripada kita. Ya. Tapi mereka terikat hatinya dengan Al-Quran. Ini membantah alasan kita yang sok-sok sibuk dan kemudian mengabaikan Quran. Ya. Ulama jauh lebih sibuk daripada kita. Ya ikhwan, ini Quran bukan bacaan orang pengangguran di Quran, tapi bacaan orang-orang yang diikat hatinya oleh Allah dengan kemuliaan. Ulama jauh lebih sibuk daripada kita. Makanya kata Imam Ahmad, kalau kalian itu enggan baca Quran, itu cuma satu di antara 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Quran itu enggan dekat dengan kalian karena saking banyaknya maksiat kalian. Kemungkinan yang kedua, kalian enggan dekat dengan Quran karena terhalangi oleh dosa kalian. Cuma satu di antara 2 kemungkinan. Jadi kalau hari-hari kita jauh dari Quran, dipastikan semua yang menghalangi itu dosa kita. Maka mari kemudian kita paksakan diri kita dekat dengan Quran. Mau apa lagi yang kita cari di dunia ini, Pak? Ini adalah panduan kehidupan. Wahai para ayah, ini nasihat buat ayah. Wahai para ayah, Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, dia katakan begini. Kata dia, warisan terbaik, ngomong warisan kita ya, warisan terbaik seorang ayah kepada anaknya itu warisan terbaik seorang nabi kepada umatnya. Warisan terbaik seorang ayah kepada anaknya itu warisan terbaik seorang nabi kepada umatnya. Nabi kita warisan apa untuk kita, Pak? Al-Quran. Maka nggak usah bangga kita punya anak, anak-anak kuliah di luar negeri, yang satu di Amerika, yang satu di Inggris. Kalau nggak bisa baca Quran, musibah bagi keluarga antum. Ya, apa aset kita untuk kemudian menjadi investasi terbaik kita di hari akhirat nanti? Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu nangis ketika membacakan sebuah sabda dari Nabi, dan hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi kita? Nanti anak-anak yang soleh itu, yang penghafal Quran itu, dia akan berdiri di depan pintu surga. Ketika dia berdiri di depan pintu surga, apa kata Allah kepada mereka? Udkhulul jannah. Kata Allah, wahai anak-anak yang soleh, wahai para penghafal Quran, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata anak itu? Hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits Shahihah. Disuruh sama Allah masuk surga, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dulu ketika di dunia bercapek-capek ngafalin Quran. Ngafalin Quran itu capek, Pak. Ya, ngafalin Quran itu melelahkan. Tapi sebaik-baiknya lelah dalam ketaatan. Saya punya anak laki-laki 4, Pak. Dan alhamdulillah yang pertama dan kedua itu juga lagi sibuk ngafalin Quran gitu. Itu masya Allah, kadang melihat anak ya sampai ketiduran gitu ngafalin Quran gitu. Memang capek. Tapi memang sebaik-baiknya lelah itu lelah dalam kebaikan. Dan masya Allah, ya anak-anak yang ngafalin Quran dengan ketaatan kepada Allah, dengan pemahaman yang benar, kata Allah udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Apa jawaban anak itu? Anak itu mengatakan, ya Rabb, lam adkhulul jannah. Ya Allah, kami nggak bisa masuk surga ya Allah. Kenapa kata Allah? Lam arani aba ana wa ummahatina. Karena di surga itu ya Allah, kami belum melihat kedua orang tua kami. Bayangkan anak yang hafal Quran
Yang dia pikirkan tidak hanya nasib orang tuanya di dunia, sampai ke pintu surga yang dia pikirkan adalah orang tuanya. Dia bilang, ya Rabb, lam adkhulul jannah, kami belum bisa masuk surga sebelum kami membimbing tangan orang tua kami untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kita sering baca hadis para penghafal tentu dia akan memasang mahkota kemuliaan untuk orang tuanya di hari akhirat. Coba tanya sama diri kita. Ketika nanti di hari akhirat, di mana posisi anak kita? Di mana posisi kita? Maka ya ikhwan, kalau hari ini punya anak, punya cucu, didik untuk menjadi penghafal Quran, ini kemuliaan. Ya, Quran itu Pak, itu tidak akan pernah menghalangi cita-cita anak-anak kita. Mau dia jadi dokter, mau dia jadi pengusaha, mau dia jadi pejabat, itu gak menghalangi. Tapi Quran hadir untuk memudahkan impian mereka. Sehingga kalau nanti mereka jadi pejabat yang hafal Quran, jadi dokter yang hafal Quran, itu yang kita harapkan dari generasi ini. Maka momentum Ramadan sebagai bulan Quran, mari kita maksimalkan dengan betul-betul kita menjadikan Quran ini sebagai panduan kehidupan kita. Panduan kehidupan. Dia tidak hanya sebuah kitab bacaan, tapi dia solusi kehidupan. Quran itu solusi. Dia yang akan bikin tenang hidup kita. Ya. Makanya salah satu solusi Quran itu sebagai apa? Sebagai obat, sebagai syifa. Syifa artinya apa? Sebagai obat. Ada yang nanya kepada para ulama, diungkapkan di Al-Fatawa Al-Mu'asyirah. Ya Syekh, ada yang nanya, kenapa kok saya sakit, saya berobat pakai Quran, kok saya nggak sembuh-sembuh katanya? Kan Quran itu kan fungsinya sebagai syifa, sebagai obat. Ada yang nanya, kenapa ketika saya sakit, saya berobat pakai Quran, saya baca Quran, saya nggak sembuh-sembuh katanya? Apa jawaban Syekhnya? Kata Syekhnya, naikin dosisnya. Naikin dosisnya. Jemaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya kepada para ulama gitu. Kenapa ketika dia berobat menggunakan Al-Qur'an, dia membaca Quran tapi penyakitnya nggak kunjung sembuh gitu. Maka kata Syekhnya, naikin dosisnya. Makna dari naikin dosisnya itu ada dua. Yang pertama, ibarat kita berobat ke dokter gitu. Kita kalau berobat ke dokter, kita demam, kita pilek, kita datang ke dokter. Datang ke dokter dikasih obat, kan dikasih resep sama dokter. Oh ternyata udah kita minum obat itu 3 hari. Kita minum obat 3 hari, ternyata nggak sembuh juga. Maka ketika nggak sembuh itu kemudian kita datang lagi ke dokter. Maka karena kita nggak sembuh, sama dokter dinaikin dosisnya. Betul ya? Sama dokter dinaikin dosisnya. Baru kemudian Baru kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sembuh. Karena sama dokter itu dinaikin dosisnya. Maka kata para ulama, Quran itu solusi kehidupan. Kalau kita lagi sakit dan ternyata kalau kita umpamanya kita baca Quran 1 juz nggak sembuh juga, naikin dosisnya, baca 2 juz. 2 juz nggak sembuh juga, naikin dosisnya, baca 3 juz. Baca semampu kita. Ini kata ulama kaidahnya seperti itu. Yang kedua, kalau frekuensi bacanya sudah kita naikin dan nggak sembuh juga, berarti ada persoalan di keyakinan kita. Ya, boleh jadi ketika kita membaca Al-Quran tapi hati kita nggak hadir. Makanya kata para ulama, naikin dosis itu maknanya ada 2. Yang pertama, naikin frekuensi kapasitas bacaannya. Yang kedua itu naikin keyakinan kita, bahwa kita betul-betul meyakini Quran ini adalah kalamullah. Kita mengimani dan kemudian Quran ini dia akan menyembuhkan dengan izin Allah. Nah ini bukti bahwa Quran ini dia hadir sebagai sebuah perkara yang kemudian akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka tidak ada pilihan lain. Mari kemudian kita berdekat-dekat dengan ayat Allah. Kita berakrab-akrab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, karena fungsi Quran ini dia menjadi penyelamat di hari akhirat nanti. Apalagi ini momentum Ramadan. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Hadis rawahu Muslim. Kata Nabi, kita bacalah Al-Quran, karena Quran itu pada hari kiamat dia akan datang sebagai safi'an, sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang gemar membacanya. Ya, dan dalam riwayat yang lain Nabi kita mengatakan innal Qur'ana wasyama yasfa'an. Al-Quran dan puasa itu dia akan datang beriring-iringan dalam rangka untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang gemar membacanya. Maka mari bersama-sama kemudian kita melalui momentum Ramadan ini, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita jadikan Al-Quran ini panduan dalam kehidupan kita.
Ya, mari kita didik anak-anak kita dengan kurikulum Al-Quran. Ya, mari kemudian kita mengganti segala bentuk permainan-permainan yang hari ini melalaikan mereka dari pendidikan. Kita ganti dengan kesibukan-kesibukan mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i itu pernah menukil, ini terakhir ya. Imam Syafi'i itu pernah menukilkan kata beliau, salah satu fungsi terbaik dari Al-Quran pada konsep pendidikan itu, Quran itu berfungsi sebagai ta'liful qulub, mengikat hati, ya, mengikat hati seorang ayah, seorang ibu dengan anaknya, ya. Jadi Quran itu Pak, fungsinya itu ta'liful qulub, mengikat hati. Dan hari ini apa yang hilang dari pendidikan? Ta'liful qulub itu yang hilang, ikatan hati itu yang hilang. Makanya di An-Nahl 78 itu Allah mengatakan bahwa wa ja'ala lakumus sam'a. Anak itu ketika dia sudah berada 4 bulan dalam rahim seorang ibu, itu Allah sudah ciptakan untuk dia pendengaran. Pendengaran adalah indera yang pertama yang Allah ciptakan untuk anak. Makanya ibu-ibu yang lagi hamil itu sering-seringlah membaca Al-Quran, ya. Maka ini adalah sebagai janji Allah. Allah akan jaga anak itu, Allah akan cerdaskan anak itu. Jangan sampai hamil, banyak ya di antara, tapi nggak di sini ya, di luar sana perempuan lagi hamil tapi sibuk menggunjing orang lain. Ya Masya Allah, ya ingat itu janin dalam rahim seorang ibu itu Allah udah ciptakan pendengaran, ya. Dan ketika anak itu lahir, maka Allah semakin kuatkan pendengarannya, dan kemudian Allah menciptakan penglihatan. Makanya bayi itu kan kalau dia masih bayi usia sebulan 2 bulan, itu kan kalau dia seorang bayi itu kan cahaya matanya itu kan belum sempurna melihat, Pak. Ya, coba tanya sama dokter, itu bayi yang masih lahir sebulan 2 bulan 3 bulan itu kalau dia mandang melihat itu belum sempurna, cahaya matanya itu menangkap. Makanya kalau kita baca hadis Nabi itu ketika menggendong Hasan dan Husain cucunya, itu Nabi itu mendekatkan wajah Nabi ke wajah bayi. Jadi Nabi gendong bayi, lihat begini ya, didekatkan sama Nabi kepalanya. Kepala siapa yang sering didekatin, wajah siapa yang sering didekatin, itu yang akan membentuk karakter anak. Dan Nabi sering membacakan Al-Quran untuk cucu-cucunya. Ya, itu disebut dengan ta'liful qulub. Quran itu dia mengikat hati. Maka wajah siapa yang sering dilihat oleh anak, ya, pendengaran ucapan siapa yang sering didengar oleh anak, itu yang akan membentuk karakternya. Kebayang nggak hari ini kalau ada anak yang nangis, bayi yang nangis, langsung yang dilihatin handphone, gitu ya, dilihatin handphone, anaknya mah ketawa-ketawa dia, langsung yang dilihatin Upin dan Ipin, gitu ya. Masya Allah ya, anak ketawa-ketawa, betul. Tapi apa yang hilang? Yang hilang adalah ikatan hati. Maka nggak usah heran hari ini kalau muncul anak-anak yang nggak peduli sama orang tuanya. Kenapa? Karena di masa-masa dia harus terikat hatinya dengan orang tuanya, yang sering dihadapkan bukan wajah bapaknya, bukan wajah ibunya. Yang sering didengarkan bukan bacaan Quran, tapi tayangan-tayangan yang nggak pas untuk dia lihat di masa dia bayi. Ini kesalahan yang terbesar. Ya, makanya ini dikaji oleh pakar parenting ya. Kenapa Nabi itu sering dekatin wajahnya kepada kepala bayi, kepada wajah bayi. Nabi sering membacakan Quran, Nabi sering berzikir, menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, karena itu yang membentuk karakter. Makanya kita kan muncul hari ini anak-anak yang kata perempuan dzul wajhain. Mereka punya 2 wajah. Kalau di medsos itu hebat puisinya. Nah gitu ya, kalau pas ada hari hari ibu gitu ya. Nah, hebat tuh bikin puisi, wahai ibuku, engkau belahan nyawaku, wah macam-macam tuh puisi anak-anak zaman sekarang ya. Tapi realitasnya disuruh sama mamanya nggak mau dia, gitu ya. Di zaman kita dulu Pak, perasaan nggak ada tuh hari yang macam-macam Pak. Dulu kalau di zaman saya karena saswanya di kampung dulu nggak ada tuh hari ibu, nggak ada tuh hari ayah. Tapi kita kan generasi yang paling sayang sama ibu kita. Kita generasi yang paling sayang sama ayah kita. Kita nggak perlu ada peringatan. Tapi dalam keseharian kita generasi yang paling taat sama ayah kita, sama ibu kita. Dulu saya di kampung itu nggak berani Pak nyentuh nasi sebelum ayah itu makan duluan. Nggak ada tuh peringatan hari ayah dulu, nggak ada hari ibu. Sekarang peringatan macam-macam.
Tapi anak jauh dari ketaatan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dari kecil anak nggak dikenalkan dengan Al-Quran. Nah, jadi mari, momentum Ramadan ini adalah momentum bulan keluarga. Ini bulan Al-Quran. Ini bulan tarbiyah. Ini syahrul tarbiyah. Murabbinya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidik kita. Ya, kita ditarbiyah di bulan ini. Kita dididik di bulan ini. Maka mari kemudian apa? Kita mengeluarkan ketaatan kita. Mari kita berlomba-lomba. Targetkan Quran, ya. Targetkan khataman Quran. Bu, kita dengan ulama dahulu itu cita-citanya sama. Cita-citanya sama. Sama-sama pengen masuk surga. Apa yang membedakan? Bedanya amalannya. Yang bedanya amalannya. Kalau orang dulu bisa khatam 60 kali, 10 kali, 5 kali, usahakan. Ramadan ini saya harus khatam minimal 1 kali. Karena Al-Quran itu per huruf yang kita baca, itu Allah janjikan kebaikan di dalamnya. Nah, mudah-mudahan Allah menguatkan hati-hati kita. Mudah-mudahan kita tidak hanya berlomba-lomba membaca Al-Quran, tapi kemudian kita berlomba-lomba untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar, dan kita berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Ya, Nabi kita mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, kalau buat ngajarin Quran anak yang benar, ngajarin anak Quran yang benar, nggak apa-apa kalau mau datangin guru ke rumah boleh. Tapi usahakan untuk mengenal huruf hijaiyah. Kan bisa kita tuh usahakan anak itu dengarnya dari lisan kita. Jangan apa-apa diserahkan ke madrasah. Jangan apa-apa diserahkan ke guru ngaji. Boleh. Kalau nanti tingkatannya untuk mengajarkan Quran yang benar boleh kalau memang kita tidak punya kemampuan. Tapi kalau untuk mengenalin anak huruf hijaiyah yang bacanya abatasa itu, usahakan anak dengar dari lisan ayahnya. Kenapa? Agar mengalir kebaikannya untuk kita. Ya, karena kebaikan yang mengalir itu kata Nabi apa? Al-ilmu 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang kalian ajarkan dan ilmu yang nanti dikembangkan oleh anak-anak kalian. Terbaring kita di dalam kuburan kita, itu mengalir pahalanya. Ya, jadi usahakan hanya untuk mengenalkan huruf hijaiyah, usahakan anak itu dengar pertama dari orang tuanya. Ya, jangan apa-apa guru ngaji, boleh datangin guru ngaji kalau memang kita nggak mampu. Tapi untuk mengenalkan hal-hal yang dasar, maka orang tua harus mengambil peran kebaikan, dan ini cara-cara Allah untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Ya, itu barangkali ya. Nah, tadi saya sampai jam 9, mohon maaf kalau ada bablas waktunya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Hari ini saya diminta bicara tentang hikmah Quran. Mungkin kalau sejarah, mungkin kita ada hafal sejarahnya ya. Mudah-mudahan dari hikmah ini, mudah-mudahan kita bisa semakin menguatkan. Ini kita akan memasuki 10 hari di akhir Ramadan. Dan Ramadan itu kata Nabi makin berakhir itu makin hebat pahalanya. Ya, makin hebat keutamaannya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, idza daqala al-'ashrul awakhir min Ramadan, kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sadda mi'zarahu. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Itu menunjukkan Nabi semangat. Ya, kata-kata mengencangkan ikat pinggang itu maknanya ada 2. Yang pertama menunjukkan Nabi semangat. Karena kalau orang Arab bilang semangat, itu dia bilang apa? Kencangkan ikat pinggangmu. Kalau orang Indonesia bilang semangat, bilangnya apa? Sing-singkan lengan bajumu. Nah, ini cuma beda istilah doang. Jadi kalau orang Arab bicaranya sarung, kencangkan sarung gitu ya. Kalau orang Indonesia baju, lengan baju gitu. Mana yang kedua, sadda mi'zarahu itu, Nabi itu di 10 hari terakhir Nabi tidak berhubungan dengan istrinya. Nah, itu makna yang kedua. Makanya makna dari sadda mi'zarahu kata para ulama, Nabi di 10 hari terakhir itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ya. Kemudian Nabi itu wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan semua keluarganya. Jadi ibu-ibu boleh yang tikaf di masjid, minta izin sama suami. Ya. Yang ketiga Nabi wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Dan cara Nabi menghidupkan malam Ramadan dengan cara Nabi membaca Quran. Menghidupkan dengan membaca Quran. Ya. Dan ini sebagai sebuah bentuk kaidah yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Bahkan ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ketika masuk 10 hari terakhir, kata Nabi minimal di setiap malam 10 hari terakhir yaqra bi mi'ati ayatin minal Quran kafatan.
Maka kata Nabi, kalau udah masuk 10 hari terakhir, minimal setiap malam kalian membaca minimal 100 ayat dari Al-Quran. Kata Nabi, kafata, maka Allah akan cukupkan untuk kalian. Makna cukupkan apa? Maka sepanjang malam itu Allah berikan pahala yang penuh untuk kalian. Yang kedua, dicukupkan kebutuhan kalian di dunia dan di akhirat. Dan hadis ini disahihkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan disepakati kesahihan oleh seluruh para ulama ahli hadis. Nah, ini menjadi sebuah bentuk tuntunan bagi kita, bagaimana kemudian kalau hari ini kita ngajinya tentang Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita semakin bersemangat untuk menuntaskan Ramadan. Ya, Ramadan itu kualitasnya dilihat dari akhirnya. Apa akhir cerita Ramadan kita, itu yang menentukan kualitasnya. Maka Nabi kita mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dikatakan berkualitas dilihat dari akhirnya. Ya, jadi jangan sampai terkena fitnah dunia ya. Apa terkena fitnah dunia di Ramadan? Kata ulama, al-ibadatul uslubiyah, ibadah gaya-gayaan, ibadah ikut-ikutan. Pas lagi rame ikutan rame, pas lagi sepi ikutan sepi. Nah, itu kegayaan namanya. Tapi Ramadan makin berakhir, makin semangat. Ya, makin semangat. Ya, makin rajin ke masjid. Maka insya Allah Allah akan menjaga kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Baik, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Afwan ya, tadi ada amanah untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir adalah orang-orang yang Allah segerakan dalam kebaikan, orang-orang yang menjaga sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi ahlul Quran. Dan Allah cerita, kata Allah punya keluarga di dunia. Allah punya keluarga di dunia. Keluarga yang dimaksud di sini dalam berakidah bukan keluarga dalam artian nasab, ya, bukan keluarga nasab, tapi keluarga itu artinya orang yang Allah cintai di dunia. Dan Allah katakan siapa mereka, yaitu ahlul Quran, orang yang menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana ya zal jalali wa dhikril karim mu'azzu bi sultanik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam Ramadan ini ya Allah, di malam yang Engkau janjikan kemuliaan di dalamnya ya Allah, di malam yang Engkau janjikan keberkahan di dalamnya ya Allah, dan di tempat yang mulia ini ya Allah, di rumahmu yang mulia ini ya Allah, bisa dibacakan perkataanmu ya Allah, kalammu ya Allah, bisa disampaikan sabda-sabda nabimu yang sahih ya Allah, yang disebut dengan majlis ilmu ya Allah. Maka Engkau telah bersumpah atas namamu ya Allah, bahwa di majlis ini Engkau hadirkan malaikat-malaikatmu ya Allah, dan setiap malaikat mengaminkan setiap permintaan kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni segala bentuk dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala bentuk kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah penghalang dari keberkahan nikmat darimu ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang ketenangan ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami meninggalkan tempat ini ya Allah, maka kami tinggalkan tempat ini dalam keadaan Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tempat yang mulia ini, di rumahmu yang mulia ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah, yang telah berjuang ya Allah, berkorban apapun demi kebahagiaan kami ya Allah. Orang tua kami rela berkorban apapun demi kebahagiaan kami ya Allah. Orang tua kami rela berjuang apapun demi kesuksesan kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah rela untuk tidak makan asal anaknya tetap kenyang ya Allah. Orang tua kami rela menahan malu, menahan beban ya Allah, demi keberhasilan anak-anaknya ya Allah. Kami bermohon ya Allah, di bulan yang penuh keberkahan ini ya Allah, berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, halalkan ya Allah, halalkan darah orang tua kami yang mengalir ketika melahirkan kami ya Allah. Halalkan darah orang tua kami ya Allah, yang begitu susah melahirkan kami ya Allah.
Halalkan darah orang tua kami ya Allah yang rela mengorbankan nyawanya ya Allah, asalkan anaknya tetap hidup ya Allah. Relakan ya Allah, halalkan ya Allah darah kedua orang tua kami yang mengalir ketika ingin melihat kami hidup di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, halalkan keringat ayah kami ya Allah yang bekerja keras untuk menafkahi kami ya Allah. Halalkan keringat ayah kami ya Allah yang berjuang ya Allah untuk menafkahi kami ya Allah, yang setiap saat menggendong kami ya Allah di saat dia lelah dan mencari nafkah ya Allah. Halalkan keringat ayah kami ya Allah yang berjuang untuk menafkahi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, halalkan air susu ibu kami ya Allah. Halalkan air susu ibu kami yang mengalir sebagai darah dalam tubuh kami ya Allah. Halalkan air susu ibu kami ya Allah yang tumbuh sebagai daging dalam tubuh kami ya Allah. Halalkan air susu yang terbaik itu ya Allah. Halalkan ya Allah. Halalkan air susu ibu kami untuk menguatkan kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan setiap amal soleh yang kami tegakkan mengalir kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan atas kekurangan ibadah orang tua kami ya Allah. Maafkan atas kekurangan zikir orang tua kami ya Allah. Maafkan atas kekurangan ilmu orang tua kami ya Allah. Orang tua kami kurang ilmunya ya Allah, karena mereka nggak punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu ya Allah. Mereka begitu sibuk untuk menafkahi kami ya Allah, sehingga mereka tidak mengenal sunnah-sunnahmu ya Allah. Ya Allah, maafkan orang tua kami ya Allah, maafkan ya Allah, terima doa kami ya Allah. Nabi-Mu bersabda ya Allah, jika kami punya dunia dan seisinya, dan dunia itu kami infakkan kepada kedua orang tua kami ya Allah, itu tidak akan pernah bisa membalas sakitnya ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin wa sabbit akhlaqana wansurna 'alal qaumil jahilin. Ya Allah, jadikan Quran panduan kehidupan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami pembimbing tangan kami ke surgamu ya Allah. Ya Rabb, jangan jadikan anak-anak kami musuh-musuh kami di hari akhirat nanti ya Allah. Kami bermohon bimbing ya Allah, lembutkan hati mereka, tundukkan hati mereka ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'allahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal 'amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.